Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Waj'alna min amrina warzuqna min haitsu ahtasib wa haitsu la ahtasib. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita dari mulai tanggal 1 sampai hari ini menjadi amalan yang diterima Allah, yang dirahmati Allah, dan menjadi amalan yang mendongkrak kualitas diri kita dan grade kita di hadapan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat online yang dirahmati Allah, tema kita di pagi hari ini adalah bagaimana kita memaknai saum, ya, memaknai bulan Ramadan ini hingga menjadi produktif bagi kita. Ya. Jadi temanya atau judul lainnya adalah saum yang muntij, ya, puasa yang produktif, ya. Puasa yang produktif, mari kita berangkat dari perumpamaan, dari contoh-contoh yang Allah hadirkan untuk kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ular dan kupu-kupu dan ulat, gitu ya. Ini ular dan ulat yang senantiasa dijadikan perbandingan. Keduanya dalam melanjutkan kehidupannya senantiasa mengalami proses puasa. Sehingga ada istilah disebut dengan puasa sang ular dan puasanya sang ulat, gitu ya. Mereka semuanya juga melaksanakan puasa sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Kemudian juga mereka juga menggapai tujuan dari puasanya itu sendiri. Ular bisa berganti sisiknya, bisa melanjutkan kehidupannya sehingga usianya bisa lebih panjang. Begitupun dengan ulat. Dia bisa berubah menjadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Dan bahkan lebih dari itu, ulat bisa berubah yang awalnya tidak bisa terbang menjadi terbang. Namun yang unik dari dua contoh yang Allah hadirkan ini adalah, hadirin sahabat online yang dirahmati Allah, ini bukan persoalan baik tidaknya puasanya ular dan puasanya ulat untuk kita perbandingkan, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dua perumpamaan makhluk yang sama-sama mengalami puasa. Tinggal bagaimana kita akan memilih contoh yang mana. Kalau ular setelah melalui proses saum yang lama itu, ia menggapai tujuannya, di antaranya ada regenerasi baru dalam hidupnya. Berganti sisiknya dan usianya bertambah panjang dan hidup lagi. Namun sang ular tidak mengalami perubahan, tidak jauh lebih produktif dari sebelumnya. Ular ya ular, namanya tidak berubah, kemudian juga tabiatnya juga tidak berubah, grade-nya juga tidak berubah, sikap, perilaku dan segalanya pun sama sekali tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian hadirin rahmati Allah, berbeda dengan kupu-kupu, ya, berbeda dengan ulat. Ketika sang ulat mengalami proses saum ini, ia berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dan bisa terbang. Yang unik, ini berubah segalanya. Namanya berubah, ya. Kemudian juga konsumsinya yang dulu serba dimakan sekarang lebih selektif. Kemudian performanya lebih cantik, lebih menarik. Bahkan lebih dari itu, sang kupu-kupu bisa terbang jauh melewati batas-batas awal kehidupannya sebagai ulat. Ya, betul-betul terevolusi, betul-betul saum itu merubah secara radikal bagi dirinya hingga ia menjadi lebih sempurna, lebih baik dari sebelumnya. Nah, sahabat online yang dirahmati Allah, bagaimana kita dalam saum ini bisa seperti apa yang dilakukan oleh ulat, mampu melakukan revolusi dan transformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Masya Allah. Sahabat online yang dirahmati Allah,
Jadi kupu-kupu mengalami saum, menjalankan saum dengan sempurna hingga ia menggapai batas-batas yang maksimal dalam pencapaiannya. Tentu kita juga berharap bahwa saum kita yang merupakan saumnya yang merevolusi diri kita layaknya kupu-kupu bisa merubah segalanya menjadi lebih baik. Persoalannya seperti apa saum yang muntij, yang produktif hingga menggapai dan meningkatkan kita menggapai derajat ketakwaan insyaallah. Sahabat online yang dirahmati Allah, tidak ada dalam hal ibadah selain daripada saumnya Rasulullah SAW. Karena ibadah tidak bisa kita lakukan tanpa ada perintah Allah dan keteladanan dari Rasulullah SAW. Muncul lagi pertanyaan, seperti apa saumnya Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasulullah SAW ini mempersiapkan saum, menyambut saum dengan banyak berlatih amal 2 bulan menjelang saum tiba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana merupakan doa ya Rasulullah SAW sebagai bentuk wujud bagaimana Rasul menyambut kedatangan Ramadan dengan serius. Rasul lebih banyak meningkatkan amal-amal di bulan Rajab dan Sya'ban, tilawahnya, qiyamul lailnya, kemudian zikirnya, kemudian sedekahnya dan lain-lain. Hingga masuk pada bulan Ramadan, Rasul sudah running, tidak shock lagi, tidak kaget lagi. Kemudian tentu apa yang dilakukan Rasulullah SAW, amalan yang dilakukannya dengan kualitas terbaiknya semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian hadirin yang dirahmati Allah, manajemen saumnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, Rasul mengisinya dengan amalan-amalan yang pokok, diutamakan dan disempurnakan. Seperti apa? Saumnya yang berkualitas, Qiyam Ramadannya yang berkualitas, tilawatul Qur'annya yang banyak dan berkualitas, kemudian infak sedekahnya juga yang berkualitas, kemudian 10 terakhir mewakafkan dirinya dan meninggalkan keluarga semata-mata untuk beriktikaf dan bermunajat kepada Allah, kemudian disempurnakan dengan zakat fitrah dengan mengeluarkan zakat yang berkualitas. Rasulullah SAW penuh dengan kesungguhan, penuh dengan totalitas melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, betul-betul didesain, dimanage dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari detik ke detik menjadi rangkaian amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Sehingga kita pun apabila melaksanakan apa yang diteladankan Rasul, maka insya Allah saum kita ini akan sempurna, saum kita ini akan muntij, saum kita ini akan banyak memberikan pengaruh kepada diri kita, bahkan mampu merevolusi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang dalam bahasa agama disebutkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena hadirin yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang akan mendapatkan jaminan dan fasilitas banyak dari Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang dimudahkan segala urusannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang dilindungi oleh Allah, diterima amal ibadahnya, diberikan rezeki yang tidak pernah ia kira, diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari cukang siratal mustaqim, diselamatkan dari siksaan neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berharap dan mengundang kaum-kaum yang sudah mengimani Allah untuk ditingkatkan derajatnya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah dengan ikhtiar seperti itu, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna dalam menjalankan saum, layaknya ulat mampu merevolusi dirinya menjadi kepompong dan kupu-kupu yang menarik. Insya Allah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.